manajemen. Yang kedua, sarjana hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Liliana Swastina Eskom Mkom, selaku Ketua Jurusan Sistem Informasi Universitas Sarimulya. Yang terhormat Bapak Muhammad Riko Ansori Prasetya Eskom Mkom, selaku narasumber pertama. Yang terhormat Bapak Husnina Parin, Eskom Mkom, PhD kandidat, selaku narasumber kedua. Serta yang terhormat seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari para narasumber yang luar biasa ini. Meskipun harus dilaksanakan secara virtual melalui Zoom. Pada hari ini, Sabtu, 30 Oktober 2021, yang dilaksanakan oleh Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Sarimulya dengan mengusung tema yaitu Artificial Intelligence for Life. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta dalam kegiatan webinar ini. Baiklah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Samsinah Fatmawati selaku MC pada kegiatan hari ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada hari ini yaitu yang pertama, pembukaan, kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga, sambutan, yang keempat, pembacaan doa, kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang keenam, sesi foto bersama, dan yang ketujuh, penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Terima kasih. Dengan pembacaan basmalah tadi, maka acara webinar kita pada hari ini resmi kita buka. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana yaitu Saudara Ahmad Ripani. Kepada Saudara Ahmad Ripani, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur patut kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya kehendaknya lah acara webinar Artificial Intelligence for Lab ini bisa terselenggara dengan lancar. Adapun kegiatan webinar dengan tema Artificial Intelligence for Lab adalah salah satu program kerja himpunan mahasiswa Sistem Informasi Universitas Sari Mulia tahun akademik 2021-2022. Adapun jumlah peserta webinar yang sudah mendaftar sebanyak 280 orang yang berasal dari beberapa provinsi di Indonesia, sebagian besar berasal dari luar Kalimantan Selatan seperti Aceh, Palembang, Lampung, Pekanbaru, dan banyak daerah lainnya yang tidak bisa saya sebutkan lagi. Webinar ini bertujuan untuk memberikan wawasan, pengetahuan, serta minat kepada para peserta mengenai artificial intelligence. Selain itu juga memberikan sesuatu yang baru bagi para peserta untuk dikembangkan menjadi satu hal yang lebih luas lagi bagi orang lain. Narasumber pada webinar pagi hari ini adalah Enrico Ansori Prastia MKom dan Bapak Husni Naparin MKom PhD kandidat. Pada kesempatan ini tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak narasumber dan rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras sehingga acara terlaksana pada hari ini. Saya selaku Ketua Pelaksana memohon maaf sebesar-besarnya apabila selama pelaksanaan webinar terdapat banyak kekurangan. Semoga acara webinar ini dapat berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Ketua Jurusan Sistem Informasi yaitu Ibu Liliana Swastina Eskom Enkom. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu serta peserta webinar yang saya hormati, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya lah pada pagi hari ini kita semua bisa hadir di acara webinar dengan tema Artificial Intelligence for Life yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi Universitas Sari Mulia, di mana webinar ini adalah salah satu program kerja dari Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi tahun akademik 2021-2022. Tidak lupa pula saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Riko Ansyori Prasetya MKom dan Bapak Husni Naparin MKom PhD kandidat yang bersedia menjadi narasumber pada acara webinar hari ini. Semoga apa yang akan disampaikan oleh narasumber nantinya memberikan manfaat bagi semua yang hadir pada webinar pagi hari ini. Akhir kata, sukses untuk Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi dan seluruh panitia yang saya sangat tahu telah bekerja keras untuk terselenggaranya acara webinar hari ini.
Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal sampai berakhirnya nanti. Terima kasih juga saya ucapkan atas partisipasi Bapak Ibu serta peserta seminar yang hadir webinar pada pagi hari ini. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Ibu. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Rafi'i. Kepada Saudara Rafi'i, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara webinar hari ini, marilah kita tundukkan kepala dan hati kita sejenak untuk bermunajat sekaligus memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara hari ini berjalan dengan baik. Yang muslim akan saya pimpin dan yang non muslim bisa menyesuaikan. Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi nikmahu ya rabbana wa lakal hamdu. Wa laka syukra. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awalin wal akhirin. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat-Mu dan karunia-Mu yang Engkau limpahkan kepada kami, kepada para pemimpin kami, kepada masyarakat dan negara kami. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah acara webinar hari ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat, sebagai upaya kami untuk memberikan bekal ilmu sebagai penyelenggara perguruan tinggi yang bermanfaat bagi civitas akademi, mahasiswa, dosen maupun alumni kami. Sebagai pemimpin masa depan kelak, ya Allah ya Rabbana, acara hari ini ditunjukkan tidak lain hanya untuk memperoleh ridha-Mu semata. Untuk itu, berilah petunjuk dan bimbingan kepada kami, agar kami dapat menjalankan dengan baik. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, jadikanlah kami semua yang mengikuti webinar hari ini untuk menjadi generasi unggul di masa depan yang dapat bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Pengampun, kabulkanlah segala doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Rafi'i yang telah memimpin doa. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara kita bisa berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu secara langsung oleh Saudari Astia Rahmatiara selaku moderator. Kepada Saudari Astia, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk MC sudah mempersilahkan saya untuk memandu acara webinar pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Astia Rahmatiara sebagai moderator yang akan memandu acara webinar pada hari ini dengan tema Artificial Intelligence for Life. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan kontrak waktu acara kita pada kali ini. Peserta diharapkan tidak menyalakan mic ketika narasumber sedang memaparkan materi, dimohonkan untuk tidak mencoret-coret layar materi, dan jika ada pertanyaan terkait kegiatan, bisa langsung tulis di kolom chat. Jika sesi pertanyaan sudah dibuka, maka peserta diperbolehkan untuk langsung memberikan pertanyaan di kolom chat dengan format yang sudah tersedia. Langsung saja, kita masuk pada pemaparan materi oleh narasumber kita yang pertama, yaitu oleh Bapak Muhammad Riko Ansori Prasetya Eskom Mkom. Selamat bergabung, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan narasumber dengan membacakan CV beliau. Kurikulum vitae, nama Muhammad Riko Ansori Prasetya, tempat tanggal lahir Banjarmasin 13 Januari 1995, status belum menikah, agama Islam, alamat Jalan Zahri Saleh, Kompleks Pandan Arum, nomor 46 A Banjarmasin, nomor telepon boleh dicatat 0852 5119 835959. Pekerjaan, dosen Universitas Sari Mulia Banjarmasin dan dosen di Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Alamat email boleh dicatat riko.ansori@gmail.com.
Riwayat pendidikan perguruan tinggi. Tahun 2018, S1, Universitas Lambung Mangkurat, jurusan Teknologi Informasi. Tahun 2020, S2, Institusi Teknologi 10 November, jurusan Teknik Informatika. Pengalaman menulis karya ilmiah. Tahun 2020, penerapan kinerja protokol Pegasus dengan pembagian area dan pembentukan chain secara adaptif. Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer atau JTIK. Tahun 2020, The Determination Application of the Nearest Path by Using and Colony Algorithm. Jurnal International Journal of Information and Education Technology, Accepted Manuscript. Pengalaman mengajar mahasiswa, tahun 2017, Mobile Programming, tahun 2019, Wireless Sensor Network, tahun 2020, Komputasi Awas, tahun 2020, Konsep Programming, tahun 2021, Pemrograman berorientasi objek, tahun 2021, Aplikasi berbasis komputer. Baik, untuk Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kelihatan jelas kan? Jelas, Pak. Jelas ya. Baik. Saya izin share screen ini. Jadi kita akan membahas di sini tentang AI for Life. Kebetulan tadi nama saya juga sudah disebutkan sedikit tentang CV. Jadi sekalian saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Riko Ansori Prasetya. Saya sendiri biasa dipanggil Riko di kampus ini. Dan teman-teman saya pun juga seringnya manggil Riko. Profil saya tadi CV udah kelihatan semua. Jadi saya mengajar mulai 2018 sebagai asisten dosen, waktu itu profesor. Oke, saya lanjut. Jadi kita langsung masuk ke materi. Di sini AI atau kita bilang sistem cerdas. Di sini sangat banyak sistem-sistem cerdas di dunia ini ya, alat-alat yang sudah diperintahkan. Nah, tapi banyak nih dari pertanyaan kita. Ada beberapa alat sini yang saya masukkan. Apakah alat ini termasuk pintar? Contoh, ada kulkas. Kulkas menggunakan mesin pendingin. Kemudian ada temperatur yang akan mengukur dari tingkat panas atau dinginnya suatu ruangan yang akan secara otomatis kelihatan angkanya. Kemudian yang ketiga, di sini saya masukkan timbangan digital. Jadi di timbangan digital itu apakah termasuk nih alat-alat itu pintar atau enggak? Atau kita sebut juga sebelah kanan ada lemari. Apakah lemari termasuk alat yang pintar? Apakah dia karena bisa mungkin membuka, bisa menyimpan. Nah, di sini kita akan membahas nih, secara lebih lanjut apa sih alat-alat pintar itu? Apa sih sistem yang cerdas itu? Apakah alat ini termasuk sistem cerdas atau tidak? Ya, pertama, AI pertama dikeluarkan oleh penjelasannya oleh Alan Turing. Jadi pada jurnalnya yang berasal dari Computing Machinery and Intelligence. Jadi pada Jadi sebenarnya gini, area kecerdasan buatan itu sendiri atau kita biasanya singkat AI ya, itu muncul sekitar tahun 1940. Nah, pada 1940 itu pada masa itu fokusnya itu difokuskan pada kemampuan komputer untuk mengerjakan sesuatu. Jadi komputer ini udah ada sebenarnya. Namun mereka masih bingung gitu, gimana komputer ini bekerja supaya layaknya manusia karena pada saat itu masih ada perang dunia. Dalam hal ini komputer itu ingin dibuat bagaimana caranya menirukan kemampuan dan kecerdasan dan perilaku juga manusia. Nah, kemudian paper Alan Turing ini yang tahun 1950 ini mendiskusikan nih sebuah mesin yang dianggap cerdas. Nanti akan ada teori tentang Alan Turing sendiri yang dia beranggapan jika mesin itu dapat dengan sukses perilaku seperti manusia gitu. Kita dapat menganggapnya maka cerdas. Nah, ini ada pertanyaan nih.
Apakah mesin bisa berpikir? Kalau iya, gimana? Kalau tidak, kenapa? Jadi di situ ada sebuah pertanyaan yang mungkin itu selalu menjadi topik buat AI. Nah, sebelumnya saya jelasin dulu. Kita dari tadi ngomong kecerdasan dulu. Sebenarnya kecerdasan itu apa? Menurut Winston dan pada Inggris pada 1994, adalah sebuah kemampuan agar dapat belajar atau mengerti dari pengalaman. Kemudian, dia dapat memahami pesan yang kontradiktif dan juga ambigu. Kemudian dapat menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru. Kemudian menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah. Jadi secara logik, kecerdasan sendiri kita dapat memahaminya, kita berikan sesuatu, kemudian dia memahami, kemudian dia bisa untuk menjelaskan. Dari tadi kita ngomong AI terus, sebenarnya apa sih AI? Dr. Hendra Jaya pada bukunya Kecerdasan Buatan itu mengatakan kalau kecerdasan merupakan salah satu bagian ilmu dari ilmu komputer nih, yang bisa membuat agar mesin komputer itu dapat melakukan pekerjaan seperti manusia. Nah, intinya gimana sistem AI ini berperilaku agar bisa menjadi manusia gitu. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi pada awalnya nih diciptakan komputer tuh awal-awal banget itu sebuah alias alat hitung. Namun zaman yang terus berkembang, zaman yang terus komputer tuh diotomatisasi sehingga komputer itu tidak lagi digunakan sebagai cuma alat hitung doang. Tapi lebih dari itu, komputer itu dapat diberdayakan gitu. Entah nanti sebagai apa, dan nanti jatuhnya dia akan berpikir selayaknya seperti manusia. Contoh dari AI, banyak bertebaran nih di kehidupan kita. Contoh AI itu misal Siri, atau kita ngomong, kalau kita main game itu ada komputernya, komputer itu termasuk AI juga. Nah, dalam perkembangannya AI sendiri, perannya sangat vital. Dan juga didukung nih dengan film-film yang zaman sekarang banget. Contoh, film-film itu kayak dalam bentuk robot, iRobot. Kemudian dalam film-film itu ada juga kayak contohnya yang paling terkenal kayak Marvel, Iron Man. Yang sistem, kalau tahu itu Jarvis, yang di Iron Man itu namanya Jarvis, itu dia bisa ngasih letak, koordinat, GPS, dan lain-lain. Nah, itu salah satu contoh-contoh AI. Nah, jadi sebenarnya AI itu didefinisikan mudahnya seperti ini. Sistem yang dapat berpikir seperti manusia dan sistem yang dapat berpikir rasional. Namun, di bawahnya saya masukkan sistem yang dapat berpikir seperti manusia dan sistem dapat berpikir secara rasional. Di atas kita membuatnya itu seperti itu, berpikir layaknya manusia, tapi di bawah mereka kayak berperasaan gitu. Nah, untuk berperasaan itu sendiri kita harus berpikir memberikan logik kepada komputer itu. Kalau enggak, dia nggak bakal bisa berpikir seperti manusia. Oke, lanjut. Nah, nih. Dari tadi kita ngomong contoh, pengertian, dan lain-lain. Sebenarnya hebatnya AI itu apa sih? Dulu, pertama kali yang keluar banget, yang terkenal banget itu ada Deep Blue. Deep Blue ini, dia dulu mengalahin Kasparov nih, dia seorang juara dunia catur. Dengan cepat loh, bukan dengan ini. Dan itu dikalahkan dengan 2 ronde sekaligus. Jadi kehebatan dari AI itu kayak luar biasa banget. Dia bisa ngalahin manusia yang mendedikasikan dirinya itu di dunia catur, si Kasparov ini. Kemudian ada Pegasus nih, suatu sistem yang memampai ucapan mampu transaksi seperti informasi tiket udara termurah. Jadi secara otomatis dia akan mencari gitu. Kemudian ada Marvel, suatu sistem pakar real time, sistem robot, sistem diagnostik, sistem pakar, dan lain-lain. Jadi banyak sekali kehebatan dia yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Nah, ini contoh aja nih. Ini yang tahu-tahu nih kayaknya orang-orang zaman dulu nih. Jadi di ini ada game namanya StarCraft.
Jadi dia ada pakai AI, di mana observation map-nya, habis itu ada map-nya itu gimana, consider location-nya gimana, itu menggunain semua kayak neural network, prediksinya gimana, itu ada kok. Nah, itu salah satu dari contoh AI ini. Kemudian yang paling terkenal, salah satu contoh AI juga, nah, ada Mark Zuckerberg. Jadi beliau ini pencipta Facebook. Facebook itu kayak ini pattern recognize atau pengenalan muka. Pengenalan muka ini sendiri, jadi kalau kita di Facebook itu nge-tag orang, itu kayak dia udah tahu foto-foto berikutnya itu punya namanya siapa, secara otomatis itu. Nah, itu salah satu teknologi AI yang dituangkan di Facebook. Kemudian Siri ini. Pasti banyak yang punya iPhone ya, dan lain-lain. Nah, kalau yang punya iPhone ini rata-rata ngomong, Siri, Google dong, atau Siri, ayo jalan-jalan. Itu kayaknya udah langsung tuh. Jadi Siri ini menggunakan sistem seperti itu. Jadi AI yang ditanamkan di dalamnya. Nah, kemudian sebelumnya saya jelaskan dulu tentang komputasi kecerdasan buatan dan komputasi konvensional. Jadi pada hakikatnya sendiri ada dua sistem. Sistem dalam AI ya. Ada yang emang kecerdasan buatan, ada yang konvensional. Komputasi konvensional itu sangat berbeda nih dengan komputasi kecerdasan buatan. Kalau dalam softwarenya konvensional itu kayak kita harus memerintahkan komputer itu gimana cara nyelesain masalah. Jadi kita ngarahin satu-satu gitu. Kita berjalan, kita mendidik, kayak kita punya anak itu kita mendidik mereka dulu dari kecil, dari sampai ke besar. Nah, komputer juga begitu. Nah, sedangkan AI itu dia tidak perlu memerintahkan kecerdasan buatan itu tidak perlu kita perintahkan nih untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi kita beritahu nih, ini masalahnya ini nih, dia akan nyelesain sendiri gitu, lebih mudah jadi ininya. Nah, dalam komputasi konvensional kita memberikan data, jadi yang kita masukin tuh contohnya Excel, PowerPoint, jadi data-data kita masukin ke dalam komputer. Jadi programnya nanti akan menyusun nih dengan langkah demi langkah secara spesifik seperti yang kita ajarkan kepada komputer tersebut. Sedangkan AI enggak. Jadi AI itu kita kasih tahu nih suatu masalah. Kita tidak perlu memerintahkan nih untuk menyelesaikan masalah tersebut, tapi sebaliknya kita tentuin metodenya apa, nanti dapat solusi. Solusi itu makanya di AI itu mereka ngambil, tidak perlu dapat solusinya. Contoh lagi, di sini dijelasin juga, jadi beberapa dimensi untuk perbedaan antara kecerdasan buatan dan konvensional. Nah, ada lagi nih penjelasannya. Jadi ada kecerdasan alami atau kita sebutnya human intelligence. Kemudian ada kita nyebutnya artificial intelligence. Jadi human intelligence itu sebagai brainware-nya atau sebagai manusianya. Kita yang ngatur nih, gimana supaya si AI ini bekerja. Nah, di human intelligence sendiri, itu perbedaannya banyak nih. Kayak contoh, kita ngomong di kecerdasan buatan di AI, itu sifatnya permanen. Tapi kalau di human enggak, dia cepat mengalami perubahan. Contoh, kita ngomong kalau misalkan metode A adalah yang terbaik. Buat si komputer, iya itu yang terbaik. Tapi buat manusia enggak. Dia bisa berpikir, kayaknya untuk digabung dengan metode B, bisa lebih bagus nih. Bisa jadi metode AB. Sehingga cepat sekali manusia itu saya dimute. Oke, sorry. Ada kesalahan teknis kayaknya dari media ya. Kedengaran suara saya? Tadi diputar. Jadi kemudian ada di kecerdasan buatan sendiri, dia lebih mudah dirubah dan lebih mudah untuk disebarkan. Sedangkan untuk manusia lambat sekali.
Gimana cara merubahnya? Gampang. Kita kalau orang teknologi ya, itu pasti punya coding. Jadi tinggal dioprek doang, berubah dia. Disebarkannya gimana? Pakai flashdisk misalkan, atau pakai Google Drive, cepat gitu. Sedangkan kalau human enggak, dia butuh waktu yang lama. Kenapa? Contoh, manusia itu biasanya bikin, kalau bisa menciptakan sesuatu, dia bikin namanya laporan. Laporan itu nanti diupload, misalnya di jurnal. Nah, jurnal ini orang perlu membaca dulu untuk mengerti, untuk memahami, dan dia perlu belajar dulu nih, gimana sih metode ini bekerja. Nah, seperti itu. Dan yang jelas kecerdasan buatan lebih murah ya, itu jelas. Human intelligence lebih mahal, karena dia tadi bisa berproses. Kecerdasan buatan, kemudian kecerdasan buatan dia konsisten. Konsisten dalam artian selama kita tidak mengubah, dia tetap. Sedangkan human berubah terus. Nah, yang jelas kecerdasan buatan sendiri mereka lebih rapi, sedangkan human tuh banyak gitu errornya. Namun dari human itu kita bisa menciptakan sesuatu yang baru. Sedangkan untuk kecerdasan buatan dia perlu diajarin dulu sebelum bisa menciptakan sesuatu yang baru tadi. Ini ada beberapa bidang nih dari kecerdasan buatan. Buat orang-orang yang pengen misal lulus terus kerja di AI atau gimana. Dari sumbernya dari M. Tanaka sama Obutom dari novel Interface of Realistic Boltzmann Machine. Pertama, jadi ada sistem pakar. Dari sistem pakar, jadi sistem pakar itu ilmu yang mempelajari bagaimana suatu komputer agar memiliki keahlian gitu untuk memecahkan masalah tanpa kita harus datang ke ahlinya. Jadi kita menciptakan ahli ini buat di komputer ini. Kemudian ada computer vision yang erat kaitannya dengan objek secara fisik. Computer vision ini masuk tadi kayak pattern recognize, kayak misalkan muka, gimana cara biar bisa di tag gitu di Facebook dan lain-lain. Kemudian ada natural language processing atau biasa orang nyebutnya NLP. NLP ini konsentrasi ilmu ini interaksi antara komputer dengan bahasa natural yang digunakan manusia nih. Jadi contohnya di mana komputer melakukan suatu ekstraksi informasi dan input yang berupa natural language. Kemudian ada robotika dan navigasi. Di mana robotika ini banyak nih. Tapi untuk penggunaannya sendiri itu biasanya lebih ke hardware ya. Kemudian ada juga game playing. Game playing ini kayak pembuktian maksud saya pembuktian gimana teorema dari suatu data. Jadi gimana cara bidang ini menalar dan melogikkan matematika yang berurusan dengan gimana nanti kita membuktikan logik matematika dengan menggunakan program komputer. Jadi dengan bahasa pemrograman nanti kita bisa melihat apakah ini benar atau enggak. Sebenarnya masih banyak bidang-bidang lain, tapi yang saya ambil dari ini ya fokusnya ke sini. Nah, dari tadi kita ngomong gimana sih AI dalam ini. Sekarang dalam bisnis ini kayak misalkan interaktif AI. Zaman sekarang kayak ada chatbot, ada smart personal assistant, kemudian fungsional AI ada yang paling terkenal sekarang ada IoT, ada robot. Jadi ada kemudian untuk teks, ada text recognition, ada speech to text conversion. Jadi misal kita zaman sekarang kayak ada kamus ya, kamus online yang langsung ngeluarin hasilnya gitu. Kemudian ada visual AI, ada computer vision, ada augmented reality, kemudian ada analitiknya, di mana ada sistem analis, ada supply risk management, dan lain-lain. Jadi AI dalam bisnis ini sangat besar. Jadi peluang misal kita ingin bekerja dalam AI, itu nggak sedikit tuh.
banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplor, dicari, gimana supaya bisa kita mendapatkan AI tersebut. Nah, ini ada waktu itu ada Turing Test. Jadi Turing Test ini saya ngambil dari jurnal pertamanya. Gimana sih agar metode ini menyelidik dalam kecerdasan buatan itu apakah komputer itu mampu pikir layaknya manusia. Jadi pertama kali, jadi Turing dulu mengusulkan komputer nih memiliki kecerdasan manusia itu dengan cara membutuhkan 3 terminal nih, yang masing-masing secara fisik terpisah dari 2 lainnya. Jadi ditempatkan di 3 tempat yang berbeda. Satu terminal itu dioperasikan oleh komputer asli yang sudah diberikan coding agar mereka bisa menirukan layaknya manusia. Kemudian 2 lainnya dioperasikan sebagai manusia. Nah, selama tes nih, satu manusia tadi disebut questioner, sedangkan manusia kedua dan komputer itu berfungsi sebagai responden. Jadi questioner ini akan menginterogasi, mencari-cari mana sih dengan format dan teks ya. Kemudian setelah beberapa waktu, si questioner ini akan meminta keputusan nih, respon akan dimintai keputusan. Mana sih yang komputer, mana yang normal gitu. Tes ini diulang berulang kali-kali, kemudian questioner membuat penentuan benar dalam setengah dari tes berjalan atau kurang. Komputer itu akan dianggap oleh questioner sama seperti manusia atau bukan. Nah, pertanyaannya, akankah AI dapat menggantikan manusia seutuhnya? Jadi itu suatu pertanyaan yang mungkin saya pun tidak dapat menjawab ya. Jadi ke depan, walaupun secara sekarang ya, kita ngomongnya sekarang, AI itu artificial intelligence itu tidak bisa menirukan seluruhnya manusia. Kenapa? Manusia itu beragam. Ada yang punya emosi, imajinasinya ada, keberanian dalam mengambil keputusan, kreativitasan mereka. Jadi itu sesuatu yang nggak bakal bisa ditentukan oleh AI. Kita bayar AI semahal apapun, tidak akan berbentuk layaknya manusia. Kalau zaman sekarang, mungkin barangkali kalian di sini mungkin bisa menciptakan sesuatu yang memiliki emosi, perasaan, dan lain-lain. Saya harap sih enggak sih. Karena gimana pun manusia itu sangat dibutuhkan. Jadi enggak serta-merta komputer dapat menggantikan seluruh manusia. Nah, akhir kata mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pengenalan sedikit tentang AI. Gimana sih AI dalam kehidupan kita, dalam dunia pekerjaan kita. Mungkin saya bisa kembalikan ke moderator. Untuk waktunya saya silahkan moderator. Baik. Terima kasih untuk Bapak Muhammad Riko Ansari Prasetya Eskom Mkom yang sudah memberikan pemaparan materi. Selanjutnya, penyerahan sertifikat secara simbolis untuk narasumber. Izin menyerahkan sertifikatnya Bapak secara simbolis. Terima kasih sebelumnya atas sertifikat yang telah dikasih. Baik. Untuk yang ingin bertanya, pertanyaannya boleh disimpan dulu. Dan jika sesi tanya jawab sudah dibuka, silakan untuk bertanya. Selanjutnya, kita persilakan untuk narasumber kita yang kedua,
yaitu Bapak Husni Naparin, Eskom, Mkom, PhD kandidat, untuk memberikan materi. Selamat bergabung, Bapak. Iya, selamat. Terima kasih kepada moderator dan panitia yang bertugas. Iya. Izinkan saya memperkenalkan narasumber dengan membacakan CV beliau. Kurikulum vitae, nama Husni Naparin, tempat tanggal lahir Banjarmasin 7 Agustus 1991, status belum menikah, alamat Jalan Bumi Pertiwi Ujung, RT 032, RW 001, nomor 39, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Email boleh dicatat naparinhusni@yahoo.co.id. Formal Education, tahun 2003, Elementary School in SDN Pemurus Baru 2 Banjarmasin, tahun 2006, Junior High School in SMP Negeri 23 Banjarmasin, tahun 2009, Senior High School in SMA Negeri 13 Banjarmasin, tahun 2013, Bachelor in Computer from Department of Technical Information, Technical Faculty, Kalimantan Islamic University, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Banjarmasin, tahun 2015, Master of Computer from Faculty of Computer Science, Intelligent System, University of Dian Nuswantoro, Semarang, Jawa Tengah. Tahun 2015 sampai sekarang, PhD Program, Faculty of Art, Computing, and Creative Industry Study Program of Artificial Intelligence, University Pendidikan Sultan Idris, Malaysia. Working Experience, tahun 2020 sampai 2019, Financial Staff of Faculty of Tarbiyah and Teacher Training of Antasari State Islamic University Banjarmasin. Tahun 2016, Lecture in STCom Sabta Komputer Balangan, South Kalimantan. Tahun 2019, Lecture of Information Engineering Study Program of Faculty of Information Technology in University Nahdlatul Ulama, Kalimantan Selatan. Tahun 2019, Dean of Faculty of Information Technology in University Nahdlatul Ulama, Kalimantan Selatan. Tahun 2021, Lecture in University Cahaya Bangsa, South Kalimantan. Tahun 2021 sampai sekarang, Lecture in University Sari Mulia, Banjarmasin. Dan masih banyak lagi prestasi yang diraih beliau. Baik, untuk Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih kepada panitia, kepada adik-adik mahasiswa, kepada moderator, juga kepada Ketua Jiran, Ibu Lili Swastina, kepada kawan-kawan, serta kepada peserta yang meluangkan waktunya untuk hadir dalam sesi seminar AI for Life. Jadi alhamdulillah hari ini dihadiri begitu banyak peserta ya dari berbagai kampus, dari berbagai latar belakang, dari bidang pendidikan, bisnis, pengajar, student, serta kalangan umum lainnya. Saya sangat appreciate hari ini. Sesuai dengan tema hari ini, saya menyampaikan tentang Artificial Intelligence for Life.
Dalam bahasa Indonesianya yaitu kecerdasan buatan untuk kehidupan. Nah, jadi bahwa kecerdasan buatan untuk kehidupan itu dari segi title, dari segi judul pada hari ini sebuah kontribusi yang sangat besar bagi daily life, untuk kehidupan sehari-hari. Jadi artificial intelligence adalah sebuah kemajuan, sebuah perkembangan integrasi ilmu pengetahuan yang memiliki sifat-sifat seperti makhluk hidup. Nah, jadi dia memiliki sifat seperti makhluk hidup, bukan hanya kategori mesin sebagai apa yang mampu dilakukan manusia, tapi adalah dalam definisi umum ini adalah bekerjanya sistem komputer, bekerjanya sistem cerdas itu dibuat seperti makhluk hidup. Kita tahu bahwa makhluk hidup tidak akan ada seorang pun manusia yang bisa menciptakannya. Tidak akan ada seorang pun ahli yang bisa menciptakan makhluk hidup. Jadi yang bisa diciptakan adalah kecerdasan buatannya. Nah, jadi kelemahan manusia diakui dengan judulnya adalah kecerdasan buatan untuk kehidupan. Menurut Ray Kurzweil dalam buku Seyanto tahun 2014 bab 9 menyampaikan 3 buah pertanyaan. Mampukah suatu kecerdasan membuat kecerdasan lain yang lebih cerdas daripada dirinya sendiri? Kemudian, apakah kita lebih cerdas daripada proses evolusi yang menciptakan kita? Kemudian lagi, akankah kecerdasan kita buat melebihi kecerdasan kita sendiri? Menurut beliau adalah iya. Jadi, ada sisi suatu hal yang luar biasa bahwa kecerdasan buatan itu bisa melebihi manusia, bisa melebihi makhluk hidup. Namun ada kekurangannya juga. Berarti sesempurna-sempurnanya makhluk hidup, sesempurna-sempurnanya sistem, dia memiliki kekurangan. Walaupun dari apa yang kita gali tadi, apa yang kita pelajari, apa yang kita buat sistem itu yang disebut dengan artificial intelligence. Nah, mengapa saya mulai dengan pembukaan bahwa artificial intelligence itu bisa melebihi kecerdasan. Sementara saya sampaikan di awal adalah sistem yang menyerupai makhluk hidup dengan fleksibilitas yang menyerupai. Namun kita tidak bisa menciptakan sesuatu hal seperti makhluk hidup. Nah, jadi sistemnya yang kita buat inilah yang kita tiru, yang manusia tiru dengan membuat satu sistem yang dinamakan sistem cerdas atau kecerdasan buatan. Biasanya sistem cerdas itu kita gambarkan suatu sistem yang luar biasa, sistem yang sangat susah, sistem yang sangat individu tidak mungkin membuatnya karena dia memiliki integrasi keilmuan dalam bidang komputer, dalam bidang lain yang harus terintegrasi menjadikan sebuah sistem itu fleksibel, bekerja bisa beradaptasi dengan lingkungan. Contoh, seperti pada gambar di dalam infografis 1, ini ada suatu sistem, suatu handphone keluaran terbaru Samsung Galaxy. Nah, dia memiliki kelebihan fleksibel. Sebelumnya belum pernah kita bayangkan. Dia disebut super active matrix organic light emitting diode. Nah, dia dari segi nama pun sudah seperti yang saya sampaikan. Dia adalah
organik, namanya diambil organik bahwa ini adalah suatu sistem tiruan makhluk hidup bersifat adaptasi, mengadaptasikan diri, bersifat meniru makhluk hidup. Nah, dia membuat handphone ini lebih fleksibel. Jadi handphone ini dibuat fleksibel, dibuat bisa dilipat, tapi dengan layar yang tetap aktif. Nah, seperti manusia, seperti hewan, saya contoh ayam ya, ayam. Ayam biasanya dia menengok ke belakang atau menoleh ke samping dengan dengan leher yang bergerak fleksibel. Nah, kayak gitu ya. Ayam bahkan lebih fleksibel daripada manusia, dia bahkan bisa memutar kepalanya ke belakang tanpa memutar badannya. Nah, inilah yang diambil dari adaptasi fleksibilitas Samsung Galaxy ini. Nah, saya memberikan contoh bahwa ketika kita melihat sesuatu hal yang wah, kita melihat sesuatu hal yang sifatnya terintegrasi, maka sesuatu yang belum kita pelajari itu mungkin kita melihat dengan wah ya, dengan begitu kompleks. Tapi ini adalah sifat alamiah dari artificial intelligence. Dia mengambil gaya dari makhluk hidup dengan sistem yang dibuatnya. Nah, kemudian setelah saya tampilkan tadi, handphone tadi kan luar biasa ininya, luar biasa kemampuannya, luar biasa produknya. Setelah dari sesuatu hal yang wah, sesuatu yang umum ya, kemudian saya menggali hal yang khususnya. Kemudian dari topik 2 tadi ada bagian sistem yang dibuat di dalam handphone biasanya. Ini sistem Android. Nah, saya mengambil contoh kasus sistem Android yang telah dibuat Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel. Berdasarkan definisi kecerdasan buatan, mensimulasikan kecerdasan manusia, yaitu bagaimana mendefinisikan, mencoba menyelesaikan persoalan, menggunakan komputer dengan meniru bagaimana menyelesaikan dengan cepat. Cabang-cabang kecerdasan buatan yaitu sistem pakar, jaringan sertuan, algoritma genetika, penalaran komputer berbasis kasus, atau case-based reasoning, atau ada juga lagi agen cerdas, intelligent, software, agent, dan lain-lain. Nah, setelah ini kan penggolongan dari artificial intelligence itu salah satunya adalah juga expert system. Nah, tergolong expert system di sini adalah bahwa kita lihat dari menu-menu informasi sistem informasi pariwisata belum bisa di-download ini ya, kemarin sudah diajukan ininya oleh satu tim bahwa Borneo Team ini ya, Borneo Team dia menyampaikan rancangan informasi sistem informasi pariwisata. Beberapa provinsi sudah menerapkan ini, cuman Kalsel termasuk provinsi yang mempelopori adanya sistem informasi pariwisata. Jadi bagi guide, tour guide, bagi apalagi keluarga yang sedang membawa tamu, biasanya kita kadang ketika jalan-jalan itu kurang ingat apa sih yang bisa ditemui di Kalsel, apa sih yang bisa didapat di Kalsel, makanannya, tempatnya, jenis wisatanya. Nah, ini terlihat dari expert system yang telah diajukan ini. Nah, inilah salah satu cabang dari artificial intelligence. Dia membuat pendalaman, membuat penelitian kebutuhan sistem. Nah, kemudian lagi ada lagi yang lebih khusus lagi, sebelum pembangunan sistem informasi tersebut, ternyata ada tahapan-tahapan nih. Nah, tahapan-tahapannya
interface aplikasi sistem informasi tadi, dia ternyata membuat tahapan-tahapan untuk membuat sistem informasi tadi. Kita lihat mampu banyak proses di waktu yang sama, kapasitas server yang mumpuni dan berstandarisasi, interface aplikasi menggunakan desain yang user friendly. Jadi ada juga teknologi aplikasi yang menggunakan back-end web. Nah, atau dia menggunakan Laravel. Nah, ini isinya Pak Riko ini yang ahlinya nih menggunakan Laravel. Ini bidang Pak Riko. Jadi kenapa saya buat ini untuk memudahkan pemahaman bahwa AI itu adalah suatu ilmu integrasi dari ilmu-ilmu di dalam komputeran, di mana outputnya adalah menghasilkan sistem cerdas yang bisa beradaptasi terhadap sistem di dalamnya dan juga lingkungan. Itu yang disebut dengan definisi sistem cerdas. Kita lihat dari jadwal penyelesaian proyek tersebut adalah proyek konsep dan persiapan platform, analisis perencanaan, menampilkan mock-up, UX, desain website, inisialisasi internal pengajuan konsep, pengerjaan proyek, persiapan database, tracking task, kontrol proyek, user acceptance testing, review code, perbaikan bugs, security monitoring, penyelesaian proyek, soft launching and release, monitoring and maintenance. Nah, jadi dari ini adik-adik, dari ibu-ibu, bapak-bapak, dari tahapan-tahapan ini kita bisa melihat beberapa bidang komputeran sebenarnya yang terjadi sebelum sistem itu sudah dibuat. Sebelum output sistem itu jadi, kita lihat dari sistem informasi ini saja ada bidang desain. Nah, ada juga bidang web. Nah, ini desain website. Jadi dia mendesain, dia programming web, dia menggunakan Laravel, bahasa Laravel ya, bahasa Laravel. Kemudian dia menggunakan juga database. Nah, di sini ada ilmu-ilmu database management system, di mana adik-adik sudah tahu kan database management system ini ada juga mata kuliahnya, ada tahapan-tahapan proses pembelajarannya. Nah, sinilah ada juga ini maintenance and monitoring system. Nah, jadi meski dalam keterlibatan berbagai bidang ilmu ini monitoring and maintenance ini pasti ada terjadi di dalam satu sistem yang dikembangkan oleh pengembang project developer, kalau istilah dalam ini ya, dalam komputeran, istilah dalam AI, istilah dalam bidang yang kita dalami itu adalah artificial intelligence. Nah, jadi pada topik 1 tersebut saya menjelaskan berdasarkan proses dimulai pada tahap 3, kemudian kedua dan ke-1 berurutan hingga menjadi hal yang canggih. Itulah artificial intelligence. Nah, jadi artificial intelligence ini adalah suatu hal yang dibangun dari tahapan-tahapan panjang, dibangun dari tahapan-tahapan disiplin ilmu komputeran. Kemudian pada akhirnya dia dibangun menggunakan sistem adaptation, sistem adaptasi terhadap sistem itu sendiri dan terhadap lingkungan. Nah, di situ ada istilah yang disebut dengan adaptasi terhadap lingkungannya. Nah, jadi kenapa saya memberikan sini contoh Samsung Galaxy J Flip? Sebelumnya ada sistem informasi pariwisata. Nah, di sini adalah satu kesatuan bagian artificial intelligence, di mana sistem terintegrasi, kemudian sistem itu kita lihat begitu wah ketika kita melihat secara umum. Ketika melihat kita secara khusus, dia adalah tahapan-tahapan yang kita lalui dalam pembuatan sistem tersebut. Itulah yang ingin saya sampaikan tadi, bahwa artificial intelligence itu dibangun dari tahapan-tahapan, dibangun kemudian terbuatlah sistem yang canggih yang bisa beradaptasi. Itu yang disebut artificial intelligence. Kemudian setelah pemahaman artificial intelligence for life tadi,
saya juga ingin menyampaikan beberapa contoh yang sudah dibuat anak negeri artificial intelligence di Indonesia contohnya. Silakan dalam slide kedua ya. Nah, ini. Kita lihat bahwa artificial intelligence for life ini adalah sangat krusial, manfaatnya sangat memudahkan, sangat menghemat waktu. Contoh yang pertama ini adalah AI Vision karya mahasiswa ITB ya. Tujuan utama dari AI Vision ini adalah untuk mengotomisasi tugas-tugas manusia secara visual. Koleksi gambar yang dilalui atau acquiring image, lalu memproses gambar, processing the image, dan memahami atau menginterpretasi gambar, understanding the image. Nah, di sini sistem yang dia bangun, dia menganalisa muka seseorang bahagia atau tidak, atau apa yang terlihat dari pola tersebut di muka raut wajahnya. Nah, sangat tidak terpikirkan sebelumnya, sangat tidak ada bayangan pernah kita buat, namun inilah yang disebut dengan AI, Artificial Intelligence. Dia understand, dia adaptation terhadap lingkungan, dia sebuah sistem yang melibatkan tahapan-tahapan untuk membuatnya. Kemudian lagi contoh kedua di sini yang dibuat oleh grup Widya Robotics. Dia adalah perusahaan, dia menawarkan keunggulan yang bernama Widya Load Scanner. Jadi ketika truk atau muatan atau barang-barang yang dia lalui ingin ukur, maka sensor ketika dia lewat itu dapat menghitung kandungan muatannya, isi muatan tersebut dalam waktu yang sangat singkat 2 menit. Bahkan kita manusia menghitungnya itu kalau kita harus bongkar berapa waktu yang kita buang. Sehari, 2 hari, 2 jam, 3 jam, sehari atau 2 hari mungkin. Nah, itu tercepat yang dilakukan manusia. Ini salah satu bukti bahwa seperti peneliti sebelumnya tadi, Sugianto tadi, bahwa AI apakah bisa lebih hebat dari manusia? Poinnya bisa ketika dia bekerja secara sistem. Ketika dia bekerja secara pekerjaan yang berat. Nah, ini bisa, namun dia memiliki keterbatasan dan dia memiliki syarat-syarat. Nah, ini contoh dari yang dibuat oleh Widya Robotics, dia perusahaan. Kemudian lagi contoh yang ketiga, PT Widya Informasi Nusantara. Dia membuat pintar smart speaker. Nah, dia namakan smart speaker. Nama perusahaannya adalah PT Widya Informasi Nusantara. Nah, dia membuat smart speaker tadi. Yang terakhir, yang terbaru, dia adalah membuat informasi cerdas tentang COVID-19. Jadi, dia sistem kerjanya menyimpan database dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian mengupdate dari perkembangan kasus COVID di dunia. Ketika kita meminta secara suara ya, berapa orang yang sembuh dari virus corona di dunia hari ini misalnya, maka speaker tadi menggali database dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian update perkembangan COVID di dunia tadi dari institusi yang resmi, kemudian dia ditanam di database, diupdate setiap hari, maka dari speaker ini adalah dia bersuara bahwa COVID dengan angka-angka tertentu, presentasi-presentasi tertentu.
Nah, inilah yang di hasil karya anak negeri, bahwa AI meski memiliki integrasi, dia bisa dibuat. Meski memiliki tahapan-tahapan, dia bisa memberikan sumbangsih terhadap pengetahuan dan kehidupan manusia, di mana prinsipnya AI adalah dia beradaptasi terhadap sistem dan beradaptasi terhadap lingkungan. Jadi meski sederhana, produk itu merupakan terintegrasi dari berbagai bidang disiplin ilmu komputeran. Dari paparan saya tadi, bahwa AI dapat dipahami sebagai sebuah bidang yang sangat luas. Dia mengintegrasikan semua ilmu komputeran, dia integrasi dengan ilmu umum untuk ambilan data sebagai database. Dia AI sebagai practically, prakteknya hasil produk nyata dalam bidang komputeran. Terima kasih kepada moderator yang memberi kesempatan, kepada peserta-peserta yang telah mendengarkan paparan ini. Semoga apa yang saya sampaikan juga bermanfaat. Silakan kalau ada pertanyaan ataupun sanggahan ataupun masukan. Terima kasih sekali lagi kepada tim yang telah bekerja keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Husni Naparin, Eskom Enkom, PhD kandidat, yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya, penyerahan sertifikat secara simbolis untuk narasumber. Izin menyerahkan sertifikatnya, Bapak, secara simbolis. Terima kasih. Langsung saja. Selanjutnya, kami buka sesi tanya jawab. Untuk yang bertanya, silakan kirimkan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, asal, tujuan pertanyaan, untuk pemateri 1 atau pemateri 2, dan isi pertanyaan. Batas waktu 15 menit dengan 5 orang penanya. Jika waktu masih tersedia, maka akan ada tambahan pertanyaan untuk peserta yang ingin bertanya lagi. Silakan teman-teman, jika ada yang ingin bertanya. Sekali lagi, untuk yang bertanya, silakan kirimkan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, asal, tujuan pertanyaan, dan isi pertanyaan. Silakan teman-teman. Baik, untuk pertanyaan pertama, dari Rizal, asal UNISM, Universitas Sarimulya. Tujuan pertanyaan untuk 1 dan 2. Pertanyaannya, untuk membangun dan mendukung sistem AI, perlu hardware bagaimana? Apakah ada sistem pembangunan AI yang berbasis freeware bagi pemula? Mohon maaf, izin bertanya sekali lagi kepada narasumber. Pertanyaannya mau ditampung dulu atau mau langsung dijawab? Boleh ditampung dulu. Baik. Pertanyaan kedua,
ada dari Nanda Tidialoka, dari Stindik Palangkaraya. Pertanyaannya untuk pemateri kedua. Dengan perkembangan kemampuan IA yang semakin tinggi, apakah memungkinkan terjadi self-awareness kepada sistemnya? Dan apakah tren AI tersebut dapat digabungkan dengan software yang bersifat startup untuk berbagai bidang dalam pandemi? Jika ada yang ingin bertanya, silakan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, asal, tujuan pertanyaan, dan isi pertanyaan. Pertanyaan ketiga, dari Muhammad Khalid Tungku Ansari, dari Universitas Lambung Mangkurat. Tujuan pertanyaan untuk pemateri 1, isi pertanyaannya, apa yang terjadi jika AI yang dibuat keluar dari program yang seharusnya dijalankan? Contohnya, ada AI yang dibuat oleh Facebook Alice dan Bob yang mana mereka dibuat untuk berkomunikasi satu sama lain. Tapi, hasilnya mereka berkomunikasi satu sama lain dengan menggunakan bahasa mutan yang tidak diketahui manusia. Apakah itu berbahaya? Waktu untuk sesi bertanya masih ada. Silakan yang ingin bertanya. Kirimkan pertanyaan di kolom chat dengan format nama, asal, tujuan pertanyaan, dan isi pertanyaan. Selanjutnya ada pertanyaan keempat dari Muhammad Ihsan Nur Rahman dari Kota Bontang, Kalimantan Timur. Instansi Universitas Mula Warman Samarinda. Untuk pertanyaan, tujuan pertanyaan ke pemateri kedua. Isi pertanyaannya, untuk perkembangan teknologi sekarang kan sudah semakin canggih, Pak. Apalagi kita sudah mulai masuk di revolusi 5.0, yang mana semua kecanggihan ini banyak bermunculan berbagai macam robot-robot yang dapat menggantikan tugas atau pekerjaan manusia. Otomatis ya Pak, sumber daya manusia semakin tidak terpakai karena semakin serba dikerjakan oleh robot dan ini sangat berdampak kepada manusia itu sendiri. Bagaimana pendapat Bapak mengenai permasalahan seperti ini? Untuk yang ingin bertanya, masih ada waktu. Mohon izin Bapak, untuk pertanyaan pertama boleh kita jawab dulu. Boleh. Yang pertama tadi ada dari Rizal, asal Uni SM, Universitas Harimulya. Tujuan pertanyaannya untuk materi 1 dan 2. Ya. Isi pertanyaannya, untuk membangun dan mendukung sistem AI, perlu hardware bagaimana? Apakah ada sistem pembangunan AI yang berbasis freeware bagi pemula? Ya. Jadi ini pertanyaan pertama dari Rizal.
untuk membangun dan mendukung sistem AI perlu hardware bagaimana? Apakah ada sistem pembangun AI yang berbasis freeware bagi pemula? Nah, jadi di sini Rizal saya menjelaskan bahwa seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa yang pertama AI itu adalah sifatnya adaptation terhadap sistem, kemudian adaptation terhadap lingkungan. Itu kalau berbentuk alat itu adalah adaptation terhadap lingkungan. Nah, jadi kemudian dari pertanyaannya ini bersambung lagi ya, perlu hardware bagaimana? Nah, jadi AI dia ada yang bersifat produk secara real, secara praktek. Seperti yang saya presentasikan tadi, dia adalah bentuk real. Dia berguna dalam keseharian perusahaan, dalam juga analisis raut muka tadi ya, seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian pertanyaannya, perlu hardware bagaimana? Nah, jadi hardware-nya itu tergantung dari tujuan dari kita membangun AI tersebut. Tujuan AI tersebut dulu kita harus jelas. Kita harus menganalisa berdasarkan lebih bagusnya kita menganalisa sistematis berdasarkan seperti pengajaran dalam penelitian, seperti dalam penyampaian yang bertahap, bahwa itu adalah it depend on researcher. Nah, jadi dia tergantung dari keinginan yang meneliti, keinginan di developernya, keinginan pengembangnya ya. Misalnya kita ingin membuat sebuah sistem canggih dalam hal bisnis, pasti dia memerlukan hardware atau alat sesuai kebutuhan kita. Kemudian dia ada sistem yang ditanam di dalam alat tersebut, baik sistem algoritma, sistem informasi, ataupun pemrograman mobile, ataupun instruksi berbasis mikrokontroler. Itu contohnya ya. Untuk menjalankan execute dari AI tadi. Jadi execute dari AI tadi dia tergantung dari tujuan kebermanfaatan yang kita perlukan. Karena dia mengandung berbagai disiplin ilmu juga. Kemudian lagi kata Rizal, apakah ada sistem pembangun AI yang berbasis freeware bagi pemula? Nah, jawabannya ada, Rizal, bahwa pembang AI itu terbagi dalam bidang yang sangat banyak. Kalau Rizal pernah baca tentang uncolonization, tentang ini apalagi genetic algorithm, dia memecahkan masalah ini ya, masalah vehicle routing problem. Nah, ya. Jadi saya memberikan contoh karena AI ini memiliki cabang-cabang ilmu, saya beri contoh kasus langsung. Pembangunan akses freeware itu salah satunya ketika dia analisis dengan menggunakan konsep genetic algorithm, dia ada mutasi silang, dia ada perpindahan gen, dia ada pertukaran posisi, dia ada populasi awal, dia ada bentuk kromosom. Nah, dia mengambil prinsip kinerja makhluk hidup tadi, jadi dia algoritmanya dijalankan sesuai dengan sistem makhluk hidup, di mana sudah banyak peneliti yang menemukan benchmark vehicle routing problem. Contohnya ada ini ya, penelitian tentang vehicle routing problem on the ship, di kapal. Ada peneliti itu sekitar beberapa tahun lalu ya, dia melakukan penelitian di pelabuhan, rute pelabuhan. Seluruh Indonesia itu kan ada 14 rute pelabuhan. Rute pelabuhan itu dalam genetik algoritma
maka dia membuat dalam genetic algorithm system, algoritma tadi dia masukkan dalam aplikasi, contohnya MATLAB. Dia melihat performance tertentu. Jadi dari hasil performance algoritma itu dia menentukan pelabuhan yang mana dulu harus diambil untuk efektivitas waktu dan bahan bakar. Itulah itu salah satu bukti bahwa freeware, tinggal kita yang menjalankannya menggunakan algoritma yang sudah ditemukan itu, karena penelitiannya sudah publish di jurnal. Nanti bisa dicari keywordnya vehicle routing problem using genetic algorithm. Multi ini ya, Maltip kalau tidak salah. Dia penulis utama adalah Dr. Ismail. Itu Rizal salah satu bukti bahwa dia bisa menggunakan freeware. Jadi AI tapi menggunakan freeware. Kemudian lagi pertanyaan yang kedua ya. Sebentar Pak, kayaknya saya nambahin pertanyaan. Oh ya. Sudah baik kok, alhamdulillah. Jadi gini, untuk pertanyaan-pertanyaan terima kasih Pak Rizal. Jadi gini Pak Rizal. Sebenarnya untuk hardware kita memang benar kata Pak Usni tadi. Itu berbeda-beda tergantung dari apa yang pengen kita gunain. Contoh, saya di sini kebetulan pemrogramannya Python sama PHP ya. Nah, kalau untuk requirement Python sendiri, yang paling terbaru, pasti selalu yang terbaru nih. Dan itu Python ini termasuk freeware loh Pak. Jadi gratis, bisa dicari di mana-mana. Tinggal ketik Python, kita bisa ngodingnya pakai apapun. Banyak kok yang freeware kayak contoh Sublime. Kalau bisa mungkin pakai Notepad sekalian. Bisa tuh. Jadi untuk requirement sendiri tergantung dari bahasa pemrograman tadi. Contoh tadi saya bilang Python tadi minimal Windows 7. Minimal ya. Jadi kemarin apalagi ada pembaruan terus, mungkin untuk RAM mungkin 4 GB minimal. Jadi terus berubah. Dan mungkin apalagi bila terjadi pembaruan, maka akan berubah lagi nih spesifik requirement-nya. Ada yang mungkin sekarang Windows 7 nggak bisa lagi digunain, harus Windows 8 ataupun Windows 10 minimal. Kemudian kita ngomong ke PHP. PHP sendiri dia minimal harus Windows 7. Kebetulan paling minimal hari ini. Untuk RAM dia minimal 512 atau 1 GB lah untuk requirement-nya. Dan PHP sendiri itu gratis. Bisa di-download di mana-mana. Bahkan sampai kita ngomong ke framework sendiri juga banyak tuh kayak Laravel, kayak misalkan EI2 dan lain-lain ya. Itu semua gratis Pak, bisa langsung di-download, langsung diambil gitu. Jadi apapun softwarenya sebenarnya yang kita butuhin itu pengetahuan untuk menuju ke arah sananya. Oke, gimana Pak Rizal dari UNSF nih? Iya, artinya kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Silakan Pak Usni. Baik, untuk pertanyaan kedua, saya ulangi. Dari Nanda Pityaloka, Timik Palangkaraya. Saya mulai lagi. Dengan perkembangan kemampuan IA yang semakin tinggi, apakah memungkinkan terjadi self-awareness pada sistemnya? Dan apakah tren AI tersebut dapat digabungkan dengan software yang bersifat startup untuk berbagai bidang dalam pandemi? Iya. Jadi terima kasih kepada Nanda Pityaloka dari STIMIK Palangkaraya. Nah, kebetulan saya kenal juga nih dengan salah satu pengurus STIMIK Palangkaraya, Pak Kadir. Nah, jadi terima kasih partisipasinya juga. Ini pertanyaannya yang mendalam ya tentang AI. Salah satu pertanyaan yang mendalam tentang AI. Dia bertanya
Dan perkembangan kemampuan AI yang semakin tinggi, apakah memungkinkan terjadi self-awareness pada sistemnya? Dan apakah tren AI tersebut dapat digabungkan dengan software yang bersifat startup? Nah, saya jawab satu-satu deh ya. Apakah memungkinkan terjadi self-awareness pada sistemnya? Nah, berdasarkan keilmuan AI, berdasarkan integrasi ilmu dalam bidang AI, pengertian dari self-awareness itu sendiri adalah kesadaran sistem. Kesadaran sistem yang dapat, jadi seolah-olah AI ini seperti manusia, dia berjalan sendiri, berpikir sendiri, tanpa ada program, maksudnya tanpa ada database, tanpa ada integrasi, dan lain-lain. Jawabannya secara keilmuan saat ini, secara keilmuan terakhir, update ilmu terakhir ya, bahwa tidak memungkinkan terjadi self-awareness, karena kalau pengertian seperti yang saya sebutkan, self-awareness berpikir sendiri tanpa adanya program, jawabannya AI tidak mungkin. Yang mungkin melakukan itu hanyalah makhluk hidup. Jadi kalau self-awareness itu dalam pengertiannya itu adalah yang sebenarnya terjadi, dia cerdas karena ada database. Dia cerdas karena ada data, dia cerdas juga karena adanya sistem yang ditanam. Apabila dia tidak mengenal sistem yang tertanam tersebut, maka dia tidak akan tahu jawabannya. Contoh tadi, kita banyak ini ya, menyaksikan robot Sophia. Robot Sophia yang diperkenalkan di berbagai negara di Asia Tenggara. Dia bisa menjawab beberapa pertanyaan, dia bisa menanggapi sifat manusia, dia bisa merespon raut muka dari orang yang mengajaknya berbicara. Nah, itu karena dia sudah ditanam di dalam sistem bahwa database di dalamnya itu adalah mengandung pengenalan seperti pada tahapan infografik yang saya sajikan tadi, ada di situ image processing juga. Di situ juga ada keilmuan database management system juga. Nah, dia integrate di situ. Itu terhadap satu pertanyaan, respon terhadap satu pertanyaan dari Nanda Pityaloka. Kemudian dia bertanya lagi, apakah tren AI tersebut dapat digabungkan dengan software yang bersifat startup? Nah, jadi startup tadi yang seperti saya contohkan tadi ya, yang di pemrograman mobile tadi juga adalah startup. Tren AI dia dapat dikombinasikan terhadap startup, ya jelas. Karena contoh ya, seperti kita membeli online pada Shopee, seperti pada Tokopedia, seperti pada ataupun Facebook ya. Ketika kita men-searching ketiga atau keempat, maka dia yang muncul yang paling sering kita pilih. Nah, itulah salah satu bahwa database di situ bekerja. Jadi dia sistemnya AI karena dia bisa menebak kita itu ingin memilih apa. Nah, itu dia berpikir, tapi dia membuat sistem bahwa paling layak kita kunjungi itu apa. Itu yang menjadi bahan membaca sistemnya. Nah, jadi dia ada image processing, ada database tadi. Nah, itulah yang tren AI tersebut salah satunya untuk berbagai bidang tadi maksudnya. Apalagi dalam pandemi dia memiliki variasi-variasi yang baru dalam AI-nya, dalam penyatuan UMKM atau
data-data UMKM. Nah, itu respon terhadap pertanyaan Nanda Fitialoka asal Stemik Palangkaraya. Mungkin Pak Riko juga bisa menambahkan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya menjawab pertanyaan berikutnya. Sebentar, saya mau nanya nih masalah dari Muhammad Khalid Teuku Ansari dari Universitas ULM ya. Apa yang terjadi jika AI dibuat keluar dari program yang seharusnya dijalankan? Contohnya ada AI dibuat oleh Facebook Alis. Pertanyaannya gini dulu. Ini berdasarkan film ya? Gitu dulu. Pertanyaan ini berdasarkan film nggak? Soalnya gini, saya udah jelasin di awal sebelumnya di materi saya. AI itu dirancang oleh manusia. Belum ada pemrograman yang dia bisa memodifikasi dirinya sendiri. Jangan terperdaya film ya. Kita belum sampai ke arah sana. Yang ibaratnya dari AI itu kita ngoding A, dia hasilnya bisa C atau D. Nggak bisa. Belum ada teknologi yang ibaratnya dia bisa nge-hacking sendiri tanpa program kita. Contoh kayak film itu, film apa ya? Jadi programnya itu ngambil dari apa namanya? Dia bisa ngehancurin diri sendiri karena merasa manusia itu terlalu berbahaya gitu dari buat lingkungan. Belum ada jawaban yang bisa saya bilang kayak gitu. Karena sekali lagi AI itu kita rancang, kita buat. Jadi kayak bayi, kita timung dulu. Kita belajar, kita beri mereka itu pembelajaran sampai menjadi yang seharusnya. Tapi mereka nggak bisa berpikir lebih dari apa yang kita berikan. Jadi apa yang ada aja. Oke, gimana Mas Alik Teuku Ansari? Gimana? Ada jawaban ya? Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya deh. Pertanyaannya untuk speaker 2 nih, Bu Husni, silakan. Yang mana tuh? Yang mana tuh pertanyaannya? Baik Pak, pertanyaannya saya ulangi. Yang ini Muhammad Ihsanur Rahman dari Kota Bontang, Kalimantan Timur, Universitas Mula Warman Samarinda. Isi pertanyaannya, untuk perkembangan teknologi sekarang kan sudah semakin canggih Pak, apalagi kita sudah mulai masuk di revolusi 5.0, yang mana semua kecanggihan ini banyak bermunculan berbagai macam robot-robot yang dapat menggantikan tugas atau pekerjaan manusia. Otomatis kan Pak, sumber daya manusia semakin tidak terpakai karena semua serba dikerjakan oleh robot. Dan ini sangat berdampak kepada manusia itu sendiri. Bagaimana pendapat Bapak mengenai permasalahan seperti ini? Nah, ya. Terima kasih ini dari Bontang ya, jauh-jauh. Alhamdulillah ini partisipasinya luar biasa. Saya terima kasih atas penghargaan. Artinya dia memberikan penghargaan kepada saya bahwa ini adalah suatu forum akademik yang tinggi. Jadi apa tanggapan saya terhadap robot-robot yang bekerja yang mengurangi kinerja manusia ya. Jadi kepada Bapak tadi yang bertanya bahwa sistem ini semakin otomatis, semakin canggih, yang perlu kita ketahui kalau alat dia mahal, satu, maintenance biaya seperti manusia cuma refleks
konteksnya terbatas juga Mas. Ya, mungkin ada permasalahan jaringannya. Jadi saya lanjut pertanyaannya dari oh ya tadi ada jawabannya dari CNN. Jujur saya sendiri pun tidak tahu kalau permasalahan yang ilmu yang ibaratnya tidak saya ketahui gitu. Kemungkinan ada perubahan juga karena teknologi sangat cepat ya. Saya belum membaca jurnal yang gimana dia bisa mengimprove dirinya sendiri secara otomatis. Jujur aja saya belum ada baca jurnal yang seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Melki Kristianto dari Palangkaraya, Universitas Sanata Dharma Jogja ya. Oke, dalam garis besar apakah benar IA itu hanya antara if dan else? Jadi gini, IA itu bukan cuma if dan else ya, tapi ada kayak kita belajar for each dan control loop dan lain-lain. Banyak di sana. Kemudian apakah bisa dijelaskan sedikit hubungan antara IE dan IoT? IoT prinsip kerjanya itu dia mengumpulkan informasi. Jadi alat-alat di IoT itu kayak ngambil info-info yang ada di sekitar kita, contoh sensor dan lain-lain. Nah, AI itu alat yang bisa menyelesaikan permasalahannya, maksudnya yang mengolah informasinya itu menjadi suatu kebijaksanaan yang akan kita ambil nanti. Jadi IoT itu hubungannya sangat banyak. Jadi tanpa IoT, AI sebenarnya masih bisa bekerja asal kita dapat data. Tapi tanpa AI, IoT nggak bisa bekerja dengan baik karena tidak ada yang bisa diproses dari AI. Dari IoT, sorry. Oke. Gimana Mas Melki? Pak Melki, sorry. Bapak, izin masuk. Sebelumnya, waktu untuk sesi tanya jawab sudah habis dan ingin bertanya lagi kepada narasumber, apakah masih bisa untuk menjawab pertanyaan yang lain? Mungkin karena sebentar lagi setengah 10 ya, 10 menit cukup kok. Jadi masih bisa disambung ya Pak? Ya, 10 menit lah, sampai setengah 12. Ya, baik. Selanjutnya dari Lapina Maisa Fitri dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Tujuannya untuk materi 1 dan 2. Isi pertanyaannya, berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, perkembangan teknologi AI semakin pesat, dan hal seperti ini tidak akan berhenti berpotensi untuk menggantikan pekerjaan manusia. Jadi, di satu sisi, AI berkontribusi besar untuk kehidupan, tetapi di satu sisi, AI juga berpotensi menjadi ancaman untuk kehidupan manusia yang akan datang. Bagaimana pertimbangan kita sebagai orang teknologi dalam menyikapi hal tersebut? Saya dulu ya. Jadi emang sangat besar sekali potensi dia ini. Kalau digali terus semakin cepat. Tapi gini, namanya manusia, mereka berkembang. Beda dengan AI. Kalau manusianya tidak berkembang, AI-nya tidak akan berkembang. Jadi di sini potensi kita sebagai manusia, kita yang harus mengembangkan diri kita sendiri. Kita punya emosi, kita punya pengetahuan, kita punya self awareness sendiri. Gimana cara kita untuk mengeksplor dari pengetahuan tersebut agar kita sendiri bisa maju gitu, bisa jalan, bisa lebih baik dalam hal-hal tertentu. Hal itu tidak akan bisa disamakan oleh AI, walaupun pada realitasnya pekerjaan-pekerjaan sekarang kayak misal pelayan dan lain-lain itu sudah mulai tergantikan nih peran manusia. Nah, ada beberapa hal yang tidak bisa kita gantikan peran manusia di situ. Walaupun overall ya memang sangat AI ini teknologi yang mulai sangat mengancam kayak PHK dan lain-lain karena harga yang tadi lebih murah, di mana manusia dibayar lebih mahal.
Dan banyaklah faktor-faktor lain yang mungkin menyebabkan hal tersebut. Silakan Bang Husni, ada mau tambahan? Teknologi itu tugasnya bekerja untuk efektivitas. Teknologi itu tugasnya dia untuk maximize. Kalau dalam bidang kita komputeran, dia optimization. Nah, dia mengoptimalkan peran-peran yang terlibat di dalam sistem AI tersebut. Nah, jadi kita tidak perlu takut dengan kemajuan teknologi AI tersebut, karena dengan kemajuan teknologi AI itu produktivitas kita dituntut semakin tinggi, kita dituntut kualitas juga semakin bagus. Jadi istilahnya dengan tuntutan-tuntutan yang di bidang AI tadi, kalau manusianya bisa mengikuti, maka kita akan semakin maju. Bukannya kita akan menyisihkan peran manusia di situ, tetapi kita semakin memaksimalkan peran manusia dalam membangun AI-nya. Nah, jadi kalau kita hanya melihat dari sisi jumlah, misalnya awalnya di suatu instansi tidak ada sistem AI yang bekerja di situ ya. Kemudian ketika adanya sistem AI yang bekerja di situ, langsung kita menjustifikasi bahwa AI di situ adalah mengurangi karyawan, mengurangi tenaga kerja. Nah, padahal di situ AI bekerja untuk efektivitas. Dia bekerja efektivitas. Kemudian dari sisi pimpinannya, pimpinan akan menempatkan di posisi lain secara kebijaksanaan. Nah, manajemen AI juga perlu, bahwa tanpa manajemen ya AI akan jadi ancaman, tapi AI yang di manage itu akan meningkatkan produktivitas dan kualitas. Nah, itulah kemajuan yang kita hadapi, bukannya AI menjadi ancaman. Nah, itu AI harus siap kita. Masih ada pertanyaannya? Pertanyaan terakhir, Bapak. Oh ya. Dari Ahmad Busairi, asal Amuntai, Universitas Sarimulia. Tujuan pertanyaannya untuk materi kedua. Isi pertanyaannya, Aaron Hinji, asisten profesor biologi integratif dan ilmu komputer dan teknik di Michigan State University, mengkategorikan AI menjadi 4 jenis, dari jenis sistem AI yang ada saat ini hingga sistem hidup yang belum ada. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak jika 4 jenis AI ini diterapkan atau dijalankan di dunia umumnya dan di Indonesia khususnya? Ada 4 jenis AI yang sekarang dan yang akan datang, gitu ya maksudnya. Pertanyaannya tadi. Moderator boleh bertanya, memperjelas pertanyaan dari peserta tadi. Ada 4 jenis AI berdasarkan dari Universitas Michigan tadi ya. Ya, dari pertanyaannya, Aaron Hinji, asisten profesor biologi integratif dan ilmu komputer dan teknik di Michigan State University, mengkategorikan AI menjadi 4 jenis, dari jenis sistem AI yang ada saat ini hingga sistem hidup yang belum ada. Pertanyaannya, bagaimana tanggapan Bapak jika 4 jenis AI ini diterapkan atau dijalankan di dunia umumnya dan di Indonesia khususnya? Oh iya. Apa 4 jenis AI yang menurut peserta pertanyaan tadi ini ya, 1 sampai 4. Nah, berarti saya harus menunjukkan 1 sampai 4 tadi, bahwa menurut Michigan University tadi, dia yang pertama ya mesin reaktif ya. Kemudian apa tadi pertanyaannya, bagaimana apabila diberlakukan di Indonesia dan dunia gitu ya? Iya Pak, bagaimana tanggapan Bapak jika 4 jenis AI diterapkan atau dijalankan di dunia pada umumnya dan di Indonesia khususnya? Jadi
Yang pertama mesin reaktif. AI yang pertama itu mesin reaktif. Ketika bermain catur kan dia di situ yang ceritanya bahwa dia bisa mengalahkan seorang manusia, sistem tersebut bisa mengalahkan seorang manusia ketika bermain catur. Nah, di situ disebut mesin reaktif. Kalau kita terapkan mesin reaktif ini maksud kita berhadapan-hadapan dengan AI, dengan sistem. Ketika ya kita memiliki kelemahan, mungkin AI akan menang melawan kita. Tetapi ketika kita memiliki database lebih banyak daripada AI tersebut, maka kita juga akan menang. Nah, itu karena dia mesin reaktif, seperti saya bilang tadi, dia punya database, dia punya image, dia punya sistem penunjang keputusan. Nah, dari situlah dia mengambil keputusan. Nah, mungkin ketika kita berhadapan-hadapan dengan dia, dengan sistem tersebut yang canggih tersebut, kita akan mengalami kalah atau semacam manusia secara kasat mata manusia dikatakan kalah karena kita menghadapi mesin reaktif. Tetapi secara keterbatasan dia adalah memiliki batasan-batasan tertentu sistem tersebut. Sebenarnya sistem reaktif seperti yang dikatakan dikalahkan mesin catur tersebut, yang sederhana itu mesin reaktif itu adalah kalkulator. Nah, mesin reaktif kalkulator kenapa? Ketika kita sebagai manusia kita hafal-hafal tentang kalian, misalnya 5 kali 6, 7. Ketika kita duluan mencet 5 kali 6, ketika kita sudah hafal kalian tersebut 30, maka kita lebih cepat. Manusia lebih menguasai. Ketika kaliannya sampai ribuan bahkan 0, berapa, maka yang belum dijalin manusia itu kalah reaktif. Tetapi dalam keadaan normal, pengetahuan sama, database sama, manusia memiliki database di dalam otaknya, kalkulator memiliki database di dalam kalkulator, manusia tetap lebih cepat. Jadi kalau dalam diberlakukan di dunia dan diberlakukan di Indonesia itu lebih bagus karena kita akan mempercepat juga pekerjaan kita. Itu satu. Kemudian yang kedua, memori terbatas. Sistem AI dapat menggunakan pengalaman masa lalu menginformasikan keputusan masa depan. Ya, seperti saya sebutkan tadi, bahwa DBMS itu akan menentukan keputusan. Nah, dia akan menentukan keputusan, dia akan menentukan decision berdasarkan data-data yang sudah ditanam di komputer tersebut. Jadi kalau kita berlakukan, maka perusahaan akan semakin maju, perkantoran juga akan semakin tersistem. Dia akan mengambil keputusan-keputusan yang krusial, keputusan-keputusan yang penting berdasarkan database yang dimilikinya, karena dia beradaptasi. Kalau dalam praktiknya di Indonesia mungkin misalnya tentang ini ya, pengambil keputusan dalam hal ini ya, kenaikan pangkat pegawai misalnya. Ketika kita menginputkan berkas-berkas kenaikan pangkat, tentunya sistem akan membaca bahwa pangkat tersebut, oh orang ini layak dinaikkan pangkatnya. Tetapi ketika kita manusia tetap memiliki kelebihan dibanding sistem, maka ketika ada update tentang kebijakan pelaksanaan kepegawaian tadi, tetaplah manusia yang mengontrolnya. Jadi AI hanya mempercepat, hanya membantu fleksibilitas manusia. Itu poin penting juga ya untuk untuk AI. Kategori tersebut self awareness tadi, ya dikatakan bahwa seperti kata Pak Riko tadi kan di film bahwa robot seperti manusia, tapi sebenarnya robot sangat jauh bukanlah manusia karena dia keterbatasan
data yang dimiliki, keterbatasan pengetahuan yang dimiliki robot tersebut. Jadi hanya membantu. Jadi self awareness tadi hanya ditanamkan di robot, kemudian robot yang mengimplementasikannya, bukan sebagai player, bukan sebagai pemain. Jadi dia hanya membantu pekerjaan kita. Nah, itu dari tanggapan pertanyaan yang terakhir tadi. Mungkin Pak Riko ada tambahan. Sepertinya sudah lengkap sekali itu Pak Usni. Bang, sulit pertanyaan ini, tapi ya terima kasih ya partisipasinya ya. Mudah-mudahan kita bisa semakin produktif juga menghasilkan karya ini AI. Menghasilkan karya sistem cerdas, mungkin sederhana, dari awal yang sederhana, Pak Riko mungkin tidak perlu yang mahal. Terima kasih ya kepada ini semua partisipan. Baik, berakhir sudah sesi tanya jawab kita. Baiklah teman-teman, kita telah mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang sangat luar biasa, yang sudah menyampaikan materinya, yang pastinya ilmu ini sangat bermanfaat sekali untuk kita semua, dan memberikan motivasi untuk kita bisa berproses ke depannya. Dan terima kasih juga kepada peserta yang sudah bertanya, dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum terjawab. Selanjutnya kita telah memasuki rangkaian acara yang terakhir, yaitu penutup. Di bagian penutup ini saya akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulannya, Artificial Intelligence for Life, kecerdasan buatan untuk kehidupan. AI pertama kali dikeluarkan pada tahun 1940. AI merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. Definisi AI dari Dr. Hendra Jaya dan teman-temannya dalam buku Kecerdasan Buatan atau Artificial Intelligence merupakan salah satu bagian ilmu komputer yang membuat agar mesin atau komputer dapat melakukan pekerjaan. Artificial Intelligence bekerja sesuai dengan algoritma pemrograman pada sistem komputer yang diberikan dalam proses pembuatannya. Kecerdasan itu ada dua, Human Intelligence dan Artificial Intelligence. Contoh AI di bisnis, ada Analytic AI, Functional AI, Visual AI, Interactive AI, dan terakhir ada Text AI. Demikian tadi pemaparan dari narasumber kita. Saya, sebagai moderator, mohon maaf apabila ada salah kata, ataupun dalam penyampaian kata. Marilah kita bersama-sama tepuk tangan untuk kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator dan narasumber. Memasuki acara selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Kepada para peserta dimohon untuk membuka kamera. OSS 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita tutup acara hari ini dengan mengucapkan hamdalah.
Dengan pembacaan hamdalah tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Saya mewakili seluruh panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Pak? Bapak Nuk bantu kami. Terima kasih. Selamat datang di Universitas Sarimulya Banjarmasin. Universitas Sarimulya merupakan perguruan tinggi yang terletak di kota Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan. Dengan julukan Kota Seribu Sungai yang menjunjung tinggi budaya dan kearifan lokal. Universitas Sarimulya. Di bawah naungan Yayasan Indah Banjarmasin, Universitas Sarimulya berdiri pada tahun 2018 sebagai penggabungan dari Akademi Kebidanan Sarimulya dan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Sarimulya. Universitas Sarimulya memiliki 3 fakultas, yaitu Fakultas Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Humaniora. Fakultas Kesehatan memiliki 6 program studi, Sarjana Keperawatan dan Profesi Nurse, Sarjana Farmasi, Sarjana Kebidanan dan Profesi Bidan, D3 Kebidanan, D4 Promosi Kesehatan, Fakultas Sains dan Teknologi memiliki 3 program studi. Yang pertama, Sarjana Sistem Informasi. Yang kedua, Sarjana Teknologi Informasi. Yang ketiga, Sarjana Teknik Industri. Fakultas Humaniora memiliki 4 program studi. Yang pertama, Sarjana Manajemen. Yang kedua, Sarjana Hukum.